Pengertian metode eksperimen. Pengertian metode eksperimen adalah suatu percobaan yang dilakukan untuk membuktikan suatu hipotesis atau suatu cara penampilan pembelajaran yang dimana peserta didik melakukan uji coba terhadap apa yang dipelajarinya. Di dalam metode eksperimen berpendapat bahwa saat pembelajaran para siswa dituntut untuk melaksanakan sendiri pembelajaran tersebut dengan sebuah eksperimen, dan siswa juga dituntut untuk mengetahui serta mengalami sendiri hal-hal yang diajarkan oleh guru. Pada akhirnya siswa bisa menerapkan metode ini dengan memiliki pemahamannya sendiri tentang pembelajaran yang dipelajarinya. Metode eksperimen menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Rostiah. Rostiah mengatakan bahwa metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana peserta didik melakukan percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Yang kedua, menurut M. Muhammad Ali, dalam metode eksperimen, suatu penyajian pembelajaran di setiap peserta didik harus bekerja sendiri-sendiri. Yang ketiga, menurut Sudirman berpendapat bahwa metode eksperimen ini adalah metode yang mana cara penyajian pembelajarannya dengan melakukan percobaan dan membuktikannya sendiri. Langkah-langkah menggunakan metode eksperimen. 1. Tujuan percobaan perlu dijelaskan kepada siswa. Mereka harus memahami masalah yang akan dibuktikan secara eksperimental. Yang kedua, jelaskan kepada siswa alat dan bahan yang digunakan harus dikontrol secara ketat urutan eksperimen. 3. Selama percobaan, guru harus mengawasi pekerjaan siswa. Setelah percobaan selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, berdiskusi di kelas, dan menilai melalui tes atau tanya jawab. Kemudian yaitu kelebihan metode eksperimen. Metode eksperimen ini bisa membuat siswa lebih yakin atas kebenaran atau kesimpulan dengan berdasarkan apa yang telah dicobanya sendiri daripada hasil menerima kata pendidik atau buku. Yang kedua, dengan adanya metode eksperimen ini, manusia akan terbimbing dan dapat membawa percobaannya yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang terakhir yaitu kekurangan metode eksperimen. Nah, kekurangan metode eksperimen ini tidak cukupnya sarana. Nah, hal ini akan mengakibatkan tidak ada anak didik yang berkesempatan mengadakan eksperimen. Dan yang kedua yaitu metode eksperimen ini lebih sesuai untuk menyajikan tentang ilmu dan teknologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya Bapak mohon maaf minggu kemarin tidak masuk karena Bapak ada halangan. Jadi hari ini kita langsung saja sambung materi kita, yaitu tentang mengenal makanan halal dan haram. Mengenal makanan halal dan haram. Nah, di sini kalian sudah tahu membedakan makanan halal dan haram? Sudah tahu? Belum, Pak. Ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Yang belum tahu ini bagaimana caranya? Tahu, Pak, tahu. Sudah tahu? Ya. Baik, di sini Bapak akan jelaskan tentang makanan yang halal dan haram. Nah, makanan yang halal dan haram adalah berasal dari bahasa Arab, yakni halal yang merujuk pada kata diperbolehkan. Sementara itu haram sendiri yakni berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Nah, dalam istilah halal tersebut merujuk pada bahan makanan
dipergunakan atau diusahakan serta terbatas dengan berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang. Nah, begitu sebaliknya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surah An-Nahl ayat 115. Nah, ajaran Allah ini mengharuskan kita untuk menjaga makanan yang kita konsumsi. Hal ini mengandung berbagai maksud dan manfaat di samping karena alasan yang bersifat lahir, yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh kita. Oke, nah di sini Bapak minta kalian maju ke depan semua. Tiga orang untuk membedakan. Ini memang sama ayam. Tadi kan Bapak menjelaskan daging babi dan daging yang lain-lainnya itu orang lain, misalnya darah gitu kan. Jadi ini Bapak bereksperimen tentang daging ayam. Nah, di sini ada 2 paha ayam, di mana satu ini paha ayamnya dia mati karena terlanggar motor, dan di sini matinya disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, bagaimana kita mengenal antara haram dan halalnya atau tidak? Di sini pada baunya yang haram, pada baunya itu sangat menyengat, sangat tidak enak. Bau busuk. Ya, bau busuk. Mantap, gila, bagus. Dan yang halal ini dagingnya bagus. Dagingnya bagus, segar dan enak baunya. Jadi di mana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168 di depan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, sampai di sini sudah paham mengenal mana daging yang haram dan mana daging yang halal? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sepertinya waktu sudah habis. Jadi kita sambung minggu depan eksperimennya tentang mengenal minuman haram